Dari Fatimah Zahra, Gus. Mau tanya, untuk menyantuni anak yatim ini batasan yatim itu sampai usia berapa, Gus? Yatim ya. Yatim itu sebutan anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya, namanya yatim. Sedangkan fatim yang disape itu anak yang ditinggal wafat oleh ibunya. Kayak Rasulullah ditinggal wafat oleh ibunya, ayahnya, itu yatim piatu. Lah yatim itu ya sampai balik. Balik itu berapa? Di kalangan mazhab Syafi'i, anak perempuan kalau disebut balik itu sudah haid dan umurnya 9 tahun. Ya. Anak laki-laki sudah keluar mani. Kalau belum pernah mengalami dua hal ini, maka standar balik ditentukan berdasarkan umur, yaitu umur 15 tahun baik laki atau perempuan sudah dianggap balik. Berarti kira-kira umur SMP ya. Nah, kalau sudah balik ya tidak disebut yatim lagi, dia sudah mandiri. Tapi sebetulnya masih butuh kita santuni. Apa buktinya? Sebab di lingkungan kita ini banyak orang yang sudah balik tapi belum bisa kerja. Belum bisa kerja. Ya, maka sebetulnya masih perlu kita santuni. Dari segi pendidikannya, makanannya, perhatian itu. Tapi secara definisi itu balik ya sampai yatim ya sampai balik. Tapi fenomena kenyataan banyak anak yang sudah setingkat SMP, setingkat SLTA belum bisa mendapatkan pendapatan. Lah kalau orang tua nggak mendukung, ya karena sudah wafat, ibu nggak mampu kerja, maka masih perlu kita santuni. Ya. Sampai kapan ya? Sampai mampu. Ya, sampai mampu mendapatkan penghasilan. Ya. Maka ada panti asuhan yang sampai mengkuliahkan anak-anak panti. Jadi dikuliahkan. Ya. Karena apa? Mereka belum bisa kerja. Ya, belum bisa kerja. Maka perlu dididik untuk bekerja supaya bisa mandiri. Berarti intinya ya sampai mandiri, santuni sampai mandiri dia. Kalau sudah balik bisa kerja, bisa cari penghasilan ya sudah. Tapi kalau belum, santuni terus. Kalau perlu dikuliahkan, kuliahkan. Nah, itu jadi kita menyantuni itu jangan lihat secara definisi, lihat bagaimana kondisi anak itu perlu disantuni apa enggak. Ya. Saya kira itu. Nah, karena janji dalam hadis itu, ya, Rasulullah pernah berjanji, saya bersama penanggung anak yatim di surga itu seperti dekatnya jari telunjuk dan jari tengah. Ana wa kafirul yatimi fil jannati hakadha. Saya bersama ya, pengasuh atau yang merawat anak yatim ya, menanggung anak yatim di surga seperti ini. Wa asyara bisababati wal wusta, ya. Beliau menunjuk dengan jari telunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainahuma syai'an, dan merenggangkan sedikit antara keduanya. Jadi benar-benar dekat dengan Rasulullah, orang yang merawat, menjamin ya, memperhatikan anak yatim ya. Insyaallah jaminan surga. Dan biasanya orang-orang yang sukses itu ya sedekah kepada anak yatim. Ada di Madura itu namanya warung bebek Sinjai, luar biasa larisnya. Itu salah satu amalannya, malam Jumat ya datangkan anak yatim, disedekoi, doa bersama, pulang disangoni ya. Pulang disangoni, gawani kotak nasi bebek Sinjai, luaris. Saya tanya yang khusus bagian degan atau es degan itu, satu hari itu 1 truk, bukan bebeknya, degannya itu 1 truk. Berarti sehari itu laku 1 truk degan. Itu baru minumnya loh, belum bebeknya, belum lain-lainnya. Ini contoh larisnya ya, bebek Sinjai. Ini bukan promosi tapi hanya contoh bahwa sebelum buka itu berdoa, baca waqiah dan lain-lain, baru buka. Terus ada doa bersama anak yatim. Jadi luar biasa anak yatim ini. Jadi kalau bisa kita sisihkan harta kita untuk
menyantuni anak yatim. Jangan cuma memikirkan makan, pikirkan pendidikannya, sekolahnya. Karena dengan ilmu dia akan bisa mandiri ya. Tapi kalau kita cuma nyantuni makan, dia hanya bisa kenyang saja, gede lemu ya, tapi bodoh. Nah, saya kira juga perhatikan pendidikannya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.